Ini adalah kit IoT, implementasinya untuk otomatisasi industri, otomatisasi di rumah tangga atau otomatisasi di industri rumah tangga. Di dalam kit ini pengendali utamanya. Ini komputer kecil atau microkomputer. Bandingkan ini USB Type-C, ini controllernya. Yang ini adalah sensor untuk suhu ruangan dan kelembapan udara. Terus kemudian di sini ada metal, itu digunakan untuk tombol sentuh. Padahal di sini sekaligus untuk mengunci papan board ini. Berikutnya ini adalah tombol untuk menyalakan lampu 2. Sedangkan tadi menyalakan lampu yang ketiga. Berikutnya di sini ada sensor infrared. Alat ini di samping bisa dikendalikan oleh browser, ini bisa dikendalikan oleh infrared. Infrared apa aja bisa digunakan. Jadi tidak harus yang ini. Jadi misalkan kalau sudah ada infrared remote control di rumah, itu bisa dimanfaatkan. Nah, yang berikutnya ini adalah sensor kekuatan cahaya dalam satuan lux. Sedangkan yang ini adalah sensor untuk mengukur suhu tubuh tanpa sentuh, contactless infrared sensor. Jadi ditaruh di atasnya, suhu akan diukur. Semakin dekat ke sensor, responnya makin cepat, semakin tinggi semakin lambat respon. Yang berikutnya ini adalah sensor untuk pompa air. Satu untuk memonitor ketinggian air, satu lagi untuk memonitor kerendahan air. Kedua sensor ini mati, artinya air habis. Nah, dalam saat air habis, pompa akan otomatis hidup. Kemudian kalau keduanya nyala, dua-dua nyala, kalau tadi dua-dua mati, air habis. Kalau dua-duanya nyala, artinya air sudah penuh di tangki. Nah, pompa akan dimatikan otomatis. Sampai nanti ke posisi habis lagi airnya. Terus berikutnya yang warna hitam adalah saklar tukar atau saklar hotel. Ini gunanya untuk mensimulasikan saklar biasa. Nah, kalau saklar biasa seperti ini adalah saklar biasa. Tetapi ini ada 3 kutub. Jadi ada satu di tengah disebut COM, istilah teknisnya. Terus yang kiri kanan itu, yang kiri L1, yang kanan L2. Fungsinya adalah si COM memilih nyambung ke L1 atau nyambung ke L2. Ya, ini yang disebut saklar tukar, saklar hotel. Nah, saklar ini akan berinteraksi dengan lampu dan juga dengan sistem. Ini berguna untuk mematikan lampu dan lampu seperti biasa. Tetapi ada yang bagus. Ini saklar berlaku sistem ini disable atau enable. Jadi misalkan kalau sistemnya kit ini tidak berfungsi, kan akan tetap bisa menyalakan lampu. Nah, terus berikutnya yang ini adalah power supply AC 220 volt, sedangkan yang warna biru adalah relay untuk menyalakan lampu. Nah, di balik ini lampu 220 volt. Salah satu lampu itu menggantikan pompa, mensimulasikan pompa. Terus ada lampu 2, ada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Kembali ke sini dah. Nah, sekarang kita coba nyalakan. Ini power supply-nya. Power supply di sini hanya ke 220 volt. Nah, nanti kalau sudah nyambung, ini akan otomatis nyambung ke WiFi lokal. Ya, tentu sudah dikenal WiFi lokalnya itu. Nah, ini sekarang itu startup. Nah, di dalam microcontroller ada display. Nah, yang baris pertama warna merah itu judul,
Sedangkan baris kedua itu T menunjukkan temperatur ruangan, H di sebelah kanan menunjukkan kelembapan udara, H di baris ketiga adalah heat index, yang di kanannya itu L, itu kekuatan cahaya yang tadi ditentukan oleh sensor cahaya. Nah, terus kemudian di bawahnya lagi yang baris keempat warna kuning itu S itu suhu sistem. Sedangkan yang O di sebelah kanan itu adalah suhu di atas sensor contactless sensor. Nah, di bawahnya ada IP address karena di ini bisa dimonitor lokal, bukan ke internet, tapi si sistem ini menjadi server sehingga dia bisa dikendalikan melalui browser, melalui HP di dalam satu rumah. Nah, di samping ini juga bisa dimonitor atau dikendalikan dari internet dalam saat bersamaan. Nah, contoh browser ada di sini. Saya aktifkan browsernya dulu. Di sini ada 4 browser. Sebelah kiri adalah browser Brave. Sebelah kanan yang ini adalah Edge-nya Microsoft. Sebelah bawah yang ini adalah Firefox atau Mozilla. Sebelah kanan yang ini adalah Chrome. Jadi ada 4 browser berbeda dan bisa dari komputer yang lain, bukan hanya di satu komputer, bisa dari HP juga. Dari manapun selama connect dia ke IP address ini bisa, karena dia akan dilayani oleh kit. Jadi kitnya yang melayani browser. Sekarang saya coba masukin IP address-nya. Nah, akan muncul status yang ada di monitor tadi, yang di monitornya LED yang ada di sini. Ini ada di browser, di samping ada tombol. Jadi ada 4 tombol di sini untuk ruang capsek, ruang utama, halaman depan, dan pompa. Ini hal yang sama dilakukan ke 3 browser yang lain. Yang IE, terus kemudian Mozilla, terus kemudian Chrome. Oke, nah sekarang suhu semua bisa dilihat di keempat browser. Nah, sekarang saya coba nyalakan satu lampu dengan remote control. Remote control ini tidak semua dipakai. Yang ini adalah untuk emergency. Jadi kit bisa menunjukkan ada bahaya. Misalkan dalam suhu 50 derajat potensi ada api. Lampu emergency akan menyala. Jadi dalam hal ini lampu dimanfaatkan sebagai tanda emergency dengan kelap-kelip. CH plus itu untuk mereset emergency. Nah, plus dan minus digunakan untuk pompa. Plus untuk membuat pompa nyala otomatis, minus untuk membuat pompa kita nyalakan manual. Nah, untuk menyalakan pompa dan mematikan pompa dengan tombol 4. Nah, di sini tombol 0 itu berguna untuk membuat lampu otomatis. Jadi lampu 0, dalam ini 0, lampu akan nyala kalau cahaya tidak cukup. Jadi selama cahaya cukup dinyalain, lampu tidak akan nyala. Contoh, saya coba nyalain, lampu tidak nyala. Tapi di browser sebenarnya ada sempat perubahan on off. Nah, itu tidak nyala karena cahaya cukup. Nah, terus kemudian yang keempat, ini adalah nyalain pompa. Pompa saat ini dalam posisi manual. Nah, kalau misalkan saya di set pompa otomatis, tombol plus ditekan, pompa akan otomatis nyala. Nah, sekarang saya kembalikan dulu ke manual. Oke. Nah, sekarang kita coba dilihat di kitnya. Sekarang kalau dinyalakan lampu 1, saya nyalakan lampu 1. Dia sempat nyala, tapi langsung mati karena cahaya cukup. Tapi ada indikator, ada yang coba nyalain ini. Lampu 2 juga begitu, lampu 3 juga begitu. Tapi kalau seandainya ditutup sensor cahaya, ini tangan saya sedang menutup sensor cahaya, lampu bisa dinyalakan. Lampu 1, lampu 2, lampu 3. Dan di browser juga kelihatan kalau ketiga lampu nyala. Nah, sekarang jika tangan saya cabut, lampu akan otomatis mati karena cahaya dianggap cukup. Nah, ini berguna untuk menghemat listrik. Jadi lampu ini tidak akan nyala kalau cahaya cukup. Walaupun itu malam, kalau misalnya ada orang menyalakan lampu di rumah, lampu luar, lampu rumah yang dipasang kit ini akan mati. Nah, sekarang
Lampu kit itu, penyalaan lampu itu bisa di disable otomatiknya dengan menekan tombol 9. Jadi sekarang saya bisa, itu lampu bisa nyala. Lampu 1, lampu 2, lampu 3. Pompa otomatis karena pompa disimulasikan oleh lampu. Nah, di monitor apa yang nyala, lampu mana yang nyala atau pompa nyala ada kelihatan. Jadi kalau misalkan saya matikan lampu 2, nah monitor tombol di monitor menjadi hitam di semua monitor. Walaupun di HP misalkan menggunakan ini, di HP pun kelihatan. Jadi kita bisa melihat lampu nyala atau tidak di satu tempat. Nah, ini. Dan bisa juga dari browser matikan. Jadi misalkan pompa saya matikan dari browser, pompa akan mati. Di tempat lain juga akan mati juga kelihatan. Saya hidupkan. Nah sekarang saya hidupkan dari browser yang berbeda. Di browser lain kelihatan kalau sudah dihidupkan. Nah gitu. Terus, nah sekarang kalau misalnya di set ke otomatis lampunya, jadi kalau ada otomatis, maksudnya otomatis detect cahaya, semua lampu akan mati. Nah, karena tempat tidak termasuk di detect. Semua lampu akan mati dengan detectnya otomatis light. Pompa saya matikan. Nah, berikutnya adalah emergency. Saya coba nyalain dulu lampu kedua. Di disable dulu auto lightnya, saya nyalain lampu 2. Sekarang lampu 2 nyala. Nah, kalau saya tekan tombol CH atau emergency, lampu akan kedap-kedip, ya. Dan di browser juga kedap-kedip. Nih, lampu kedap-kedip tuh. Di browser juga kedap-kedip. Nah, terus kemudian bisa di reset menggunakan CH minus tombol reset. Itu mengenai lampu. Nah, ini kita lihat sekarang sensor suhu. Sensor atau lampu dulu lah. Ini adalah touch. Saya di lampu touch ini berfungsi untuk menyalakan lampu 3. Tapi dia nggak mau nyala karena auto light. Jadi dibikin di disable dulu auto light supaya ini berfungsi. Nah, itu. Sekarang touchnya berfungsi, hanya disentuh. Hanya disentuh. Hanya disentuh lampu akan nyala. Dan yang digunakan adalah baut untuk mengikat boardnya. Terus yang berikutnya ini tombol. Tombol ini menyalakan lampu 2. Kalau ditekan, lampu 2 nyala. Ditekan lagi, lampu 2 mati. Jadi tombol yang sama digunakan untuk mematikan atau menghidupkan. Nah, yang berikutnya adalah sensor suhu. Kalau tangan saya taruh di atas sensor suhu, lihat suhunya akan naik. Suhunya akan naik. 29 sekarang. 30. Karena ini udara, masih ada udara. Jadi, tapi lama-lama dia akan naik sesuai dengan suhu di tangan saya. Ya, tangan tidak mewakili suhu tubuh karena dia sudah dipengaruhi suhu ruangan. Terus kalau saya lepas yang O ini, kalau saya lepas suhunya kembali ke 28. Itu merupakan suhu ruangan, hampir sama. Nah, terus lux yang ini adalah lux. Kalau saya tutup, dia akan mengecil. Sekarang jadi 1, 2,5. Kalau saya tutup benaran jadi 0. Tangan saya sudah menyentuh. Kalau saya lepas akan sesuai dengan cahaya yang ada. Nah, terus yang berikutnya tadi sudah. Terus ini saklar. Saklar tadi yang pengganti ini. Kalau saya tekan dia akan nyala. Terus saya matikan pakai remote ini. Mati. Saya hidupin lagi pakai saklar. Nyala. Matikan lagi pakai remote. Jadi saklar yang di rumah itu berfungsi saat sistem mati, saklar remote berfungsi, browser juga berfungsi. Artinya untuk menghidupkan satu lampu bisa ribuan trigger, bisa dari ribuan trigger, unlimited. Jadi pokoknya dikasih tanda, nyala kau, dia akan nyala, mati kau, dia akan mati. Kasar kali, medannya keluar. Nah, terus yang selanjutnya adalah ini sensor suhu, terus ini power. Ini relay. Nah, saya kira sudah cukup. Itulah kira-kira demo kit. Kami juga membuat bagaimana mengendalikan motor listrik supaya tidak terbakar. Juga membuat wastafel yang ada sabun otomatis, air otomatis, pengering otomatis, dan suhu juga dibikin. Ditambah lagi kami juga membuat
Sekian dan terima kasih.